wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marfuah, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Islam pada masa Rasulullah berkembang sangat pesat. Islam tidak hanya berkembang di Mekah dan Madinah saja, tetapi sudah berkembang ke seluruh negara-negara di Jazirah Arab dan negara-negara di sekitarnya. Puncak perkembangan Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Tahukah kamu bagaimana perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah? Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad, sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Asy-Syafa, Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasik. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain sebagai berikut. 1. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, sejarah, filsafat Islam, kedokteran, matematika, dan astronomi. Ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ahli filsafat Islam antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyid. 2. Ahli kedokteran muslim, diantaranya Hunain Ibnu Ishaq dan Ibnu Sina. Ibnu Sina di samping filosof juga sebagai tokoh kedokteran. Bukunya yang sangat terkenal di bidang kedokteran adalah Al-Qanun fi Al-Tibb yang dijadikan buku pedoman kedokteran di universitas-universitas Eropa maupun negara-negara Islam. 3. Ahli sejarah, diantaranya Ibnu Qutaibah, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun. 4. Ahli fikih, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hambali. Mereka merupakan mazhab 4 bagi umat Islam. 5. Ahli tasawuf, di antaranya Rabi'ah al-Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali atau yang kita kenal Imam Al-Ghazali, dan Abdul Farid Zumnu al-Misri. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.